Baik, sekarang kita akan coba membahas pembuktian dari teorema divergence or divergence theorem. Ya, pembuktian dari divergence theorem kita mencoba menyelesaikan dengan sebuah soal yang sederhana, yaitu ada sebuah vector field yang mungkin kita sebut saja sebagai vector field yang isinya hanya komponen K saja, yaitu R, seperti ini. Lalu dia melewati sebuah bidang, sebuah ruang begitu, sebuah sebuah bangun ruang, dan nanti kita akan melihat bagaimana bahwa ini ternyata terbukti ya, bahwa kalau kita mencari luasnya itu akan sama dengan kita mencari, dalam tanda kutip ya, luas itu sama dengan volume, kurang lebih seperti itu, cuman tidak benar-benar sama. Nah, sama seperti dulu kita mengerjakan pembuktian untuk teorema Green. Nah, penyederhanaannya adalah kita coba dulu pembuktian dengan vektor yang ini, lalu nanti kita coba lagi dengan vektor yang lain, P0 lalu dengan 0 Q0 begini. Lalu nanti kita tinggal jumlahkan, maka akhirnya terbukti secara lengkap teorema divergence ini. Tapi kita belum mengerjakan yang ini dulu. Kita yang awalnya dulu, yang ini 0,0R. Kita ingat kembali bahwa dalam teorema divergence ini bahwa f.nds sama dengan triple integral divergence-nya dv. Nah, karena ini R 00R divergence-nya, karena f sama dengan ini, maka divergence f itu sama dengan 0 diturunkan terhadap x, 0 ditambah 0 turunkan terhadap y, 0 ditambah r diturunkan terhadap z, rz. Maka ini sama dengan rz. Maka ini kenapa divergence-nya adalah r sub z dv. Oke. Nah, sekarang kita akan buktikan ini dulu ya. Jadi kita sebelum daripada membuktikan divergence theorem secara keseluruhan, kita buktikan dulu yang ini, lalu nanti tinggal buktikan yang ini, lalu tinggal dijumlahkan. Sekarang kita buktikan yang RZ dulu, R dulu saja. Oke, dan region D-nya itu adalah sebuah bangun ruang yang vertikal, simpel, mungkin bentuknya seperti tabung tapi tidak terlalu sempurna, di mana tabung ini ada selimutnya ya di sebelah kiri kanannya begini, di sekelilingnya, sekaligus ada tutup dan juga alasnya seperti itu. Tutupnya terbentuk dari terbentuk dari sebuah fungsi z2 xy, ya, inputnya adalah xy dan alasnya adalah z1 xy. Dan apa namanya, vektor normalnya mengarah keluar, maka kalau yang atas ini vektor normalnya ke atas, kalau yang alas ini vektor normalnya ke bawah, dan begitu juga untuk selimutnya tentu ke arah luar ya. Oke, nah sekarang kita akan coba yang sebelah kanan dulu, yang ruas kanan tuh yang ini berarti ya. Yang ininya dulu kita coba bedah. Jadi seperti apa? Nah, triple integral RZ/dV ya, ini tentu sama dengan dv-nya ini kita bisa katakan sebagai dz dx dy. Nah, dz-nya ini yang tengahnya ini sebagai inner dalam triple integral ini ya, adalah kalau kita bicara volume itu adalah gimana caranya? Yaitu adalah atas kurangi bawah begitu kan ya. Nah, atasnya apa? Atasnya adalah Z2, bawahnya adalah Z1 ya. Maka kita buat menjadi seperti ini. Oke, yang ininya kita sementara tidak kita pedulikan dulu, tapi yang jelas ini ada, kalau kita buat bayangannya ini adalah dalam region U seperti itu. Oke. Ini untuk yang sisi persamaan yang kanannya. Nah, sekarang kita coba yang kanannya sudah kita bedah menjadi seperti itu. Yang kirinya sekarang kita coba bedah. Dan apakah sama tidak dengan yang kanan ini? Ya, apakah sama tidak dengan ini nanti kalau kita bedah yang sisi kiri tadi, yang fluxnya tadi. Oke, oh ya, kemudian yang sisi kanan kita lanjutkan sedikit, triple integral RZ dV, maka ini sama dengan area U ya. R ya, ini R diinputkan Z2 dikurangi R diinputkan Z1 begitu kan ya. R diinputkan Z2 ya, termasuk XY-nya juga, XY Z2 dikurangi R diinputkan Z1 dan juga ada XY-nya ikut juga di XDY. Jadi yang ini adalah ini hasil dari inner integralnya. Oke. Itu selesai yang sebelah ruas kanan. Sekarang yang ruas kirinya.
yang sekali lagi ya, tadi kita sudah membedah yang ruas kanan yang ini, yang warna merah. Mungkin yang ruas kiri saya akan gunakan warna lain supaya bisa terbayang. Saya warna hijau. Nah, sekarang kita coba bedah yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri bagaimana? Nah, yang sebelah kiri itu adalah apa? Adalah S ya, berarti seluruh selimutnya, seluruh bidang ini, sekeliling ini, F-nya didotkan dengan N ds. Oke, nah kalau kita bicara selimut untuk semua S ini itu adalah sebenarnya adalah 3 bagian, yaitu tutup, alas, dan selimut dan sides-nya. Jadi maka ada tutupnya, ada alasnya, ada selimutnya. Nah sekarang kita hitung dijumlahkan, nah itu jadilah keseluruhan alas, tutup, dan selimut. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. Yang pertama yang atasnya dulu, yang top. Yang top ini adalah sebuah grafik. Kita mencari luas ini bagaimana caranya? Ya, Z sama dengan Z2 XY. Kita masukkan ke dalam sini begitu ya. Tapi hanya yang topnya saja. NDS-nya berapa? Oke, NDS ini kan yang tutup ya. NDS-nya itu kita masih ingat ya bahwa dia adalah ingat lagi ya, ini sebelumnya NDS itu adalah sebentar di sini ya. Nah, NDS itu adalah min F sub X min F sub Y 1 dx dy. Oke. Nah, maka kita juga lakukan hal yang sama ya. Jadi min F ini kan fungsinya, ini adalah F-nya ya. F sub X artinya do Z2 sub do X. F sub Y artinya adalah do Z2 do Y 1. Ini adalah NDS. Nah, lalu NDS ini didotkan dengan apa? Dengan seperti rumus yang tadi sudah kita jabarkan sebelumnya, dengan vector field. Yang vector fieldnya adalah 00R. 00R. Nah, ini berarti didotkan dengan ini kan? Karena ini kan sama dengan ini. Ya. Berarti bagaimana? 0 dikali ini ditambah 0 dikali ini ditambah 0 kali ini ditambah R dikali ini. Ya, hasilnya tentu adalah R karena 0, 0, 0 hasilnya 0. R dikali 1 jadinya adalah R dx dy. Oke. Nah, sematkan lagi integralnya, berarti yang top, yang atas ini begitu ya, yang sebelah sini itu hasilnya adalah R dx dy. Nah, R-nya berapa? Ya, R-nya kita ingat kembali bahwa ini adalah yang atas ini adalah, kalau kita bicara top, ini adalah Z2 ya, kan Z2 ini. Berarti kita inputkan XY-nya ke sini, R-nya sama dengan ZX, Y, Z2. Z2XY. Ya, karena Z2 adalah sebuah fungsi yang inputnya adalah X dan Y. Oke. Nah, ini adalah yang topnya. Baik. Sekarang kita yang bottomnya. Yang bottomnya adalah Z1 kan. Ini. Berapa NDS-nya? Ya, sama kurang lebih. Tapi bedanya adalah kalau tadi ke atas itu kita anggap positif. Ya. Searah dengan vector field-nya begitu kurang lebih ya. Kita anggap aja seperti itu, bahwa ke atas itu adalah positif. Karena ini ke bawah maka dia jadi negatif. Jadi kalau tadi kita ingat lagi rumusnya ya, min F sub X min F sub Y 1 gitu. Oke, dikali dx dy. Ya, ini adalah NDS. Maka ini karena arahnya ke bawah jadi positif. Ya. Jadi positif F sub X, berarti ini turun terhadap X, jadinya seperti ini. Do Z1 do X. F sub Y, karena ini diturunkan terhadap Y, berarti do Z1 per do Y. Dan ini 1 jadinya ini. Tapi tandanya karena berlainan ya, kalau tadi sebelah sini tandanya min plus, negatif positif. Kalau di sini adalah positif negatif dx dy. Oke, nah maka kemudian kita dotkan lagi ya, kita dotkan dengan 00R, 0 dikali 0 dikali ini hasilnya jadi 0, ditambah 0 kali ini hasilnya 0, ditambah R kali min 1 jadinya min R. Nah, kita ingat lagi bahwa R adalah sebuah fungsi yang inputnya X, Y, Z, tapi Z-nya itu karena dia sedang bicara alas adalah Z1, maka min R,
X, Y, Z1. X, Y. X, D, Y. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan yang bottomnya, yang bawahnya. Oke, sekarang ingat lagi bahwa ini kita sedang dalam proses pembuktian. Oke, yang top kita dapat ini, yang bottom kita dapat juga yang ini hasilnya. Sedangkan yang ini adalah yang sisi hijau ini ya. Ya, kita sudah sini ya. Sedangkan yang right hand side ini adalah yang ini adalah ini. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ini tambah ini, hijau ini tambah hijau ini, itu sama dengan yang merah kan? Maka terbuktilah bahwa triple integral ini itu sama dengan double integral untuk yang sebentar, maaf, saya keliru nih. Oke, kita warna merahnya adalah ke sini berarti sebenarnya. Oke, sedangkan yang warna hijaunya, jadi sudah kita bedah bahwa ini top bottom sides itu jadinya yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, yang sidesnya mana? Yang sidesnya kita asumsikan tidak ada. Kenapa? Karena arah vector fieldnya adalah hanya mengarah ke R ya, hanya mengarah ke komponen Z, sehingga dia berarti panahnya kan ke atas ya, sehingga dia tidak ada yang menembus gitu, tidak ada yang menembus sisi selimut dari tabung ini, sehingga kita anggap fluxnya adalah 0 begitu. Nah, kita bisa lihat, buktikan ya bahwa RZ tadi itu ini triple integral itu apa? Oh, adalah yang ini. Sebentar, mungkin saya agak ditukar sedikit ya. Oke, jadi kalau kita lihat, jadi terbukti ya bahwa, sebentar, saya coba mungkin warnanya agak sedikit lebih bagus. Sini ya. Yang ini juga. Sedangkan yang merah tadi adalah dari sini. Dari sini ya. Oke, nah kita bisa melihat bahwa yang R sub Z triple integral itu apa? Oh, sama dengan area U R yang Z2 dikurangi R yang Z1. Betul ya? Sedangkan sama dengan yang hijau ini juga apa hasilnya? Oh, yang hijau ini hasilnya adalah yang R yang daerah U juga R yang Z2 dikurang R yang Z1. Oke, jadi terbukti ya bahwa yang merah itu sama dengan yang hijau. Jadi kita sudah membuktikan setidaknya dari sisi untuk yang komponen K-nya saja atau komponen Z-nya saja bahwa divergence theorem ini terbukti berfungsi ya. Untuk contoh kasus yang tadi sederhana. Nanti selanjutnya kita seperti yang tadi saya katakan, Anda bisa lakukan pembuktiannya ya dengan yang P0. Kalau tadi kan 00R, nanti bisa P00 dan 0 Nanti kemudian tiga-tiganya dijumlahkan dan hasilnya akan terbukti teorema divergence ini. Oke. Dan kemudian sebagai tambahan, kalau area D-nya tadi tidak sesimpel tabung ini kan cukup simpel. Maka bagaimana? Ya sama seperti teorema Green, ini kita potong-potong dulu seperti itu ya. Kita potong-potong dulu. Ya, kita mendekomposisi itu menjadi potongan-potongan yang simple. Oke, sama persis seperti teorema Green yang areanya kita sederhanakan dan kita potong. Oke, terbukti ya untuk teorema divergence atau divergence teorem ini.